Selamat malam, selamat datang kembali bersama saya di Tragedi Sinar TV. Saya Ismail. Ini malam akan bercerita tentang sebuah kisah dua remaja gadis datang untuk mau dibukakan auranya agar laris tiap malam. Kita simak berikut, ada narasumber kita dari Medan dengan Bapak Abdul. Dengan Bapak Abdul kita persilakan. Ya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat datang Bapak Abdul. Ya. Ini mencangrik dengan cerita Bapak tentang dua gadis remaja. Iya. Gimana sih mulanya dua gadis remaja ini datang ke Bapak? Bisa ceritakan? Awal mulanya sih mereka ada dengar cerita tentang diri saya. Jadi kedua remaja tadi ini ingin membuka auranya supaya dia laris. Supaya dia banyak yang laki-laki hidung belang yang akan menggoda dia, yang mendapatkan uang lebih banyak lagi. Jadi dia datang ke tempat saya yang ingin membuka auranya. Salah satu gadis itu ada yang Bapak kenali? Salah satunya memang ada kenal, tapi hanya sekedar aja. Karena jumpa pun hanya jalan gitu. Jadi gadis itu masih sekolah atau gimana? Sekolah. Masih sekolah. Masih sekolah saya. Dia mengatakan saya masih sekolah. Jadi kenapa masih membuka aura? Kamu cantik. Biar lebih dalam lagi. Pak katanya. Oh, biar enak cari duit. Karena keinginan saya itu ada yang tidak bisa dikebutuhi sama orang tuanya. Oh, kehidupan ekonomi nih Pak ya. Iya, benar. Kalau sekarang kan suka yang berlebih-lebih, lebih glamor seperti itu Pak ya. Iya. Yang nggak bisa disanggupi permintaan orang tua. Iya. Cara inilah dia. Iya. Itu di usia kelas berapa? Apa masih duduk kelas berapa deh Pak yang minta? Itu ada yang kelas 2. Ada juga yang kelas 3 SMP. Mereka memang cantik-cantik. Tapi saya heran, kenapa wanita cantik ini kenapa udah mau kerja seperti itu? Iya. Apa karena ekonomi, kan gitu. Iya Pak. Saya tolong dia. Saya tolong. Demi untuk kata keluarga. Dia berapa lama dia datang ke Bapak dan apa sih terakhir dia komunikasi sama Bapak? Dia hanya buka aura saja, minta tolong diisikan. Itu prosesnya berapa lama Pak? Hanya sebentar. Sebentar ya Pak. Sebentar aja saya buat, hanya berupa bunga. Dan dimakan mereka, langsung terbuka, mereka langsung keluar keringat jagung. Nah, setelah itu, selang nanti malam Jumatnya mereka datang lagi. Oh, ada datangan kunjungan berikutnya. Iya, mereka bertanya lagi. Pak, gimana Pak? Kami udah siap katanya. Iya. Oke, saya sudah siap. Dengan menanggung resikonya, gitu Pak ya. Saya sudah bisa terjun ke dunia malam. Jadi besoknya malam, pas 2 harinya, mereka 2 malam minggu, mereka keluar. Menjualkan harga diri dia sama laki-laki hidung belang. Itu hanya dengan sebesar biaya 5 juta keperawanan yang dijualnya. 5 juta dengan perawannya. Sungguh miris dengarnya ya Pak. Karena gini, mereka itu yang keinginan mereka adalah yang satu kepingin ingin jadi uang yang banyak. Yang keduanya dia kepingin punya HP iPhone yang harga belasan juta dan mempunyai sepeda motor Vario milik dia sendiri. Oh, iya. Namun sudah dapat mereka sekarang ini. Kalau sudah dapat itu ada nggak niat dia untuk berhenti, bertobat atau gimana? Apa sekarang? Itu tergantung dari dia tobatnya. Mungkin keenaan dapat duit lebih dari situ ya. Mungkin maaf kita bilang, oh enakan kerja begini daripada kita kerja yang lain-lainnya. Maaf kita pun ya sebagai pembantu rumah tangga ataupun
sebagai karyawan swasta hanya Hmm. terima gaji bulanan di bawah 1 juta. Kalau Hmm. mereka hanya dipanggil sebentar, paling sedikit harganya 1 juta lebih. Walaupun Besar. kita pun ya keperawanan sudah tidak ada lagi, tapi mereka kan masih muda. Oh iya, iya. Begitu. Ditampang dengan wajahnya pun mereka cantik-cantik ya Pak, Cantik, betul. mendukung ya Iya, untuk iya. ke situ. Apa mereka nggak cerita Pak? Apa orang tuanya tahu mereka seperti minta buka aura seperti itu untuk jalan ke situ? Tidak. Tidak tahu. Tidak, mereka kemauan dia sendiri. Kemauan sendiri. Karena itulah tadi faktor ekonomi semuanya itu. Kemauan dia, kepingin ini, ya maklum. Saya tengok sih orang tuanya orang susah. Keduanya pun orang susah, kepingin juga membahagiakan orang tua, tapi dengan cara begini. Iya, iya. Jadi mereka setelah datang ke Bapak, ada nggak setelah berhasil nih menggait-gait pria-pria Domblang tuh dengan mendapat ya dibilang lumayan besar lah, jutaan sekian, ada datang kembali lagi ke Bapak atau mengasih ucapan uang terima kasih atau apa gitu? Itu tiap bulan kadang mereka ngasih, karena saya nggak mau minta. Iya, mereka yang datang karena saya sudah menganggap mereka tuh ya anak angkat lah gitu. Jadi setiap dia nanti komunikasi sama istri saya, ya jadi dia meminta, dia tanya, "Ibu, saya mau ngirim duit untuk ibu." "Untuk apa ini?" "Ngingat aja Bu," katanya gitu. Saya dikirimi, saya nggak minta. Bahkan pun saya teleponin, saya dibeli paket. Tiap bulan itu Pak ya? Tiap hari. Saya selalu ada komunikasi. Sekarang mereka ini ya sama kelas-kelas kakapnya itulah, yang dia teman tadi ini yang bermobil. Ya sekarang dia turun naik mobil. Saya lihat di postingan di Facebook, ya ternyata dia ini memang kelas kakap, semakin cantik luar biasa saya bilang. Jadi dia bilang setiap dia menelepon saya hanya terutama diucapannya terima kasih. Gak ada ya kata-kata menyesal itu ya sekarang? Tidak ada. Itu karena dia sudah siap semuanya apa yang resiko dia. Memang sih itu tidak ada namanya pantangan larangan, kesadaran diri kita yang kita buat itu. Pantangan tidak ada. Bukan kita mengisi itu, bisa kita sadarkan dia juga, dan bisa kita sadarkan dia juga. Jadi yang dengar anak yang masih sekolah itu gimana? Apa lanjut sekolahnya atau telah berhenti? Yang satu dia sudah sempat dia lanjut ke naik dia kelas 2. Tetapi dia mau masuk kelas 3 dia putus sekolah. Yang satu lagi udah putus langsung. Karena yang umur yang di bawah yang kelas 2, yang kelas 1, yang kelas 2 SMP tadi ini, dia itu memang dia masih sekolah. Tetapi karena dia kegiur dengan uang, dengan jutaan, mereka stop. Dia tidak mau sekolah lagi. Bahkan saya tengok sih orang tuanya lama-kelamaan pasti akan tahu dari mana dia uang. Iya, karena anak usia masih sekolah, dengan melihat gaya hidupnya yang glamor, megang uang, handphone yang bagus, pasti orang tua mana yang nggak tahu kan seperti itu Pak ya. Tetapi dia tidak tinggal sama orang tuanya. Dia tinggal di Medan. Dia kosan. Di kosan tuh kosan elit lah, nama juga dia karena cantik ya, pasti ambil yang elit kan gitu. Jadi nggak lama yang satu lagi pun elit juga. Memang dibandingkan yang satu lagi sama yang apa itu yang kelas 2 sama kelas 3 SMP tadi ini, yang kelas 3 SMP ini lebih cantik lagi dia. Postur tubuhnya. Kita kalaupun saya lajang pun saya pun naksir. Kan gitu. Saya naksir jadinya. Ini sayang. Dalam hati saya, kalau saya memang ada jadi istri kedua sih ya mau kan gitu. Nama juga kita laki-laki buaya kan gitu kan. Tapi karena kita nengok kondisi keluarga dia, perekonomian dia semakin susah, saya terasa iba. Saya hanya niat nolong aja. Kalian jagalah itu. Jika kalian tidak memakai lagi, cuman ada satu untuk mencabutkannya. Dia akan hilang sendiri. Jadi nggak perlu dia mendatangi Bapak lagi ya? Tidak. Cukup dikasih
udah dikasih lah larangan untuk dia ya Pak ya. Iya. Jadi nggak susah-susah dia mencari sama saya lagi, dia tahu untuk menghilangkannya. Karena manusia tuh lambat laun pasti akan bertobat. Iya. Kadang ada orang mempunyai buka aura, tapi dia mematikan. Mematikan tuh gimana? Sampai dia mati itu tak ada niat ingin berumah tangga. Cuma dia ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Niatnya dari situ Pak ya. Iya. Gak ada niat yang lain-lain atau memang hanya dia mau hanya jadi perempuan nakal atau macam-macam gitu lah ya Pak ya. Tidak. Niatnya baik ya, membantu orang tua. Baik orang tua. Itulah. Jadi selain buka aura ini Bapak sebelumnya ada yang lain bantu yang sejenis apa gitu? Membuka aura. Ada juga lagi seorang perempuan. Dia penjaga ikan-ikanan. Yang game-game ikan itu ya. Game ikan itu ya. Yang pakai meja tuh ya. Jadi dia datang ke tempat saya karena dikasih tahu sama temannya dari anak saya. Dia datang ke rumah. Ditanya sama anak saya, bapakmu bisa buka aura? Udah banyak orang datang ke rumah. Pada berhasil semua katanya. Malamnya tuh datanglah seorang perempuan tadi nih. Dia pun seorang janda. Beranak 2. Jadi selama ini dia jaga ikan terlalu capek. Tiap malam dia begadang. Hanya mak cita pun kadang pun jual diri juga dia. Jadi dia ingin bertobat. Supaya ada laki-laki yang bisa untuk menjaga dia ke dunia akhirat. Itu. Bisa menafkahi dia gitu katanya Pak ya. Jadi datang dia. Dia minta tolong sama saya. Jadi membuka auranya. Iya Pak. Saya tanya ya. Jadi nama Bapak Pak Abdul? Iya, nama saya Pak Abdul. Jadi Pak, bisa Bapak buka aura? Bisa? Kamu nggak percaya? Bukan nggak percaya. Saya kan baru kenal mama Bapak. Iya. Baik. Saya akan membantu. Kamu maunya. Kamu kan kerjanya di goreng ikan-ikanan kan? Lo kok tahu Bapak katanya? Itu kan udah tahu Pak Abdul itu tahu belum ada cerita pada dia kan? Saya membaca pikiran dia. Dari pikiran dia Bapak tahu nih perempuan kerjanya apa, kesehariannya apa gitu Pak. Bahkan saya bilang lagi, kamu sebenarnya sih kalau lagi sepi main, kamu jual diri kan? Kamu melakukan kamar mandi. Kok tahu Pak? Iya saya tahu. Dia pun jujur ya, tidak tertutup sama Bapak ya. Jadi saya ingin taubat Pak. Saya mau tinggalkan semua ini. Jadi saya mau cari jadi istri yang baik. Jadi menjaga anakku dengan baik. Membesarkan anakku baik dengan halal katanya. Baik, saya akan bantu. Saya kasih ini nanti waktu saat malam Kamis kamu datang kemari. Dia ngasih uang untuk beli bunga saya. Saya belikan karena itu bunga itu yang hanya langganan saya yang tahu. Jadi saya beli bunga itu, datang dia pas malam Kamis. Saya kasih isi dia. Nah, sekarang ini dia sudah menikah. Alhamdulillah. Itu dari jarak yang Bapak kasih buka auranya itu berjumpa dengan suaminya inilah. Itu jarak berapa lama tuh Pak? Hanya sekedar 10 hari. Sekitar 10 hari. 10 hari. Karena ada yang mau sama dia. Dia bisa membaca pikiran si laki-laki tadi. Ini laki-laki ini pemakai narkoba, otak iglak judi. Dia tahu. Tahu yang mana. Itu maka buka batin tadi itu. Karena kan perempuan kalau kita tutupi mata batinnya, dia mau apapun mau. Yang penting ada duit. Ada duit. Kan gitu. Jadi kalau ini dia bisa membaca pikiran dia. Ini laki-laki nggak bagus, hati dia berbicara. Hati kecil ini laki-laki nggak bagus ini, begini-begini. Nggak bisa jadikan suami. Namun adalah seorang tadi itu dia nggak sengaja jumpa. Dia ngaku bilang katanya duda katanya. Ternyata menikah sama orang itu jadinya. Saya pernah jumpa waktu hari itu ada di Medan sama dia itu. Dia bersama suaminya. Saya dikejarnya. Pak Abdul, saya tengok oleh ke belakang. Kok udah berubah? Siapa ini? Masa lupa? Baru berapa hari katanya. Loh, kita kan udah 2 bulan ini nggak jumpa.
Dihitung-hitungnya, oh iya 2 bulan. Ini Pak Abdul, ada uang sedikit untuk Bapak. Uang apa ini? Saya bilang, adalah untuk beli beras, jadilah Pak, katanya. Saya karena Bapak yang nolong, bukan saya nolong. Yang di atas nolong kamu. Saya pelantara, saya bilang. Jadi kamu bersyukur dulu. Tapi ingat ibadahnya. Iya, tingkatkan. Tingkatkanlah ibadahnya. Jangan kamu sia-siakan suami kamu yang baik ini. Ingat, ini suami kamu kan. Saya disalami ya. Oh ini ya, Pak Abdul. Iya, saya Pak Abdul. Oh, Pak, katanya. Memelah ke rumah. Oh, diundang juga ke rumah. Saya bilang, insya Allah. Saya pun ya kemarin main-main ke Medan ini ya hanya sekedar cari angin aja. Oh, ini Pak ya, nanti datang ke rumah ini. Oke. Saya akan datang sekarang. Tapi gak janji, saya bilang gitu. Iya. Itulah yang kita yang datang ini. Itu dia setelah ada ke rumah, setelah berumah tangga, dia ada nggak main ke rumah Bapak lagi, Bu? Kenalkannya sama suaminya, anaknya. Datang ke rumah sama anak dari suaminya. Suaminya ada anak 3 orang. Dan dia punya anak 2. Namun orang tuh anaknya tadi tuh akur semua. Jadi saya bilang sama dia, kamu bahagia hidup kamu, jangan sia-siakan suami kamu tuh sayang sama kamu. Mak kita ya, orangnya pun bukan cantik, orangnya manis. Mak kita hidungnya pun kembang, mulutnya pun tebal. Tapi itulah takdir tadi, Pak ya. Aura tadi itu memandang dia tadi itu. Tapi lambat laun kan dia akan hilang. Hilangnya kan berjangka, bukan 40 hari, tidak. Dia akan hilang, tapi sayangnya tak akan hilang. Kecantikannya akan menghilang dan kasih sayangnya tak akan hilang. Itu sampai sekarang ini mereka tetap berhubungan. Lebih kurang adalah hampir 2 tahun lah. 2 tahun. Kejadiannya itu. Jadi selama ini komunikasi tetap masih berjalan sama dia? Masih di HP. Saya sering ada komunikasi sama saya. Saya pun kadang-kadang ke rumah gitu kan, di teleponnya saya di rumah. Di mana Pak, katanya. Ya, saya di rumah. Ya, menarik memang cerita Bapak ini ya. Kali sekalian demikianlah cerita yang malam ini kepada dari cerita kita yang awal nih Bang ya, tentang 2 gadis itu yang anak masih sekolah itu. Ada nggak mereka telepon mulai sulit mendapat pelanggan dan Abang diundang ke kosannya atau gimana itu? Ya, pernah juga hari itu. Cuman kesulitan tuh, maaf kita namanya juga keuangan orang gimana kan gitu. Tidak mungkin, ya kan banyak tamu. Kebetulan itu saya dibawa lah ke Medan sama mereka. Untuk mana tahu ada yang mengunci tempat kosan dia. Ternyata memang sih tidak ada. Karena dengan faktor ekonomi yang si tamu tadi lah, si Dumbelang tadi ini kan. Jadi saya lihat-lihat, dia diajak saya itu. Makan Pak ya, makan. Minum Pak ya, mau lihat sebentar, istirahat dulu katanya gitu. Oke lah. Jadi Pak, tolonglah Pak, ditajamkan dulu lagi kalau bisa. Yang usah takut, kalian sudah tajam. Apalagi setajamnya pisau, lebih tajam kalian lagi. Karena faktor ekonomi orang tidak mungkin selamanya datang tempat kalian. Pernah dulu waktu saya keluar dari tempat teman saya lah. Jadi teman saya tuh, saya bertamu tempat teman saya, melihat anaknya lagi sakit, gitu saya ngobati juga. Begitu saya keluar, saya lihat nampak si perempuan yang tadi umurnya 16 tahun tadi itu, anak SMP tadi itu, naik mobil, udah jemput janjikan di situ. Saya senyum, begitu cantiknya, pakai seksi, aduh, mat kita. Kalau kita pun, kalau dia ibaratnya dia nungging ada sesuatu barang, nampaklah celana dalamnya kan gitu. Begitu cantiknya anak tadi. Saya bilang, sayang kok jadi sebegini. Tapi ya nama juga faktor ekonomi ya. Itulah yang saya pernah nampak yang tadi ini. Ternyata dia memang betul-betul untuk cari uang, betul. Dan saya mengetahui juga orang tuanya. Kenapa gitu? Orang tuanya tadi ini dulunya susah. Sekarang saya tengok udah punya motor.
sepeda motor. Dan sekarang ini adiknya dibeli sepeda apa namanya itu, listrik gitu ya. Sepeda listrik itu yang bisa jalan di cas listrik. Zaman sekarang ini saya lihat ini ada perkembangan. Syukurlah kamu gitu. Tapi jangan lupa, walaupun itu uang haram yang kau cari, uang tak ada haramnya, tetapi berikanlah orang lain juga. Itu bukan hak kamu sebagian yang kau dapat. Walaupun dicari pekerjaan kamu haram, tapi ingat, berbagilah. Itu urusan kita di atas, saya bilang gitu sama mereka. Berarti orang tuanya pun juga pernah ke rumah bapak lah. Pernah main ya. Sering. Waktu itu dia, orang tuanya pernah bertanya juga, kemana dia Pak? Kira-kira tuh Pak, saya bilang, dia ini mabuk, dia jual diri. Saya bilang. Apalah reaksi orang tua yang setelah tahu dia tuh Pak? Dia hanya lapang dada aja. Ya nama macam mana lah. Itu apa dia sudah tidak perawan lagi? Saya bilang tidak perawan lagi. Pernah nggak ibu, anak tadi berbicara kepingin punya HP, iPhone sama sepeda motor Vario? Iya benar. Dia pernah ucapan itu. Karena bapaknya tadi ini baru keluar dari penjara gitu lah. Karena dia ketangkap narkoba. Jadi nggak kerja, ngurus-ngurus ayam, saya tengok gitu kan. Jadi dia mencari itu. Tolong Pak, kalau bisa kembalikanlah dia Pak, anak saya nih, supaya jangan terjun gitu. Bu, dia ingat orang tua. Dia bukan ingat masalah uang dicarinya untuk ibu kan. Memang iya ada dikirimnya. Duit itu saya heran. Anak di sekolah kok bisa dapat duit banyak? Dia katanya kerja sama orang kaya katanya. Pengakuan anak si anak tadi. Jadi dia jadi pembantu sana, orang terkenal katanya, banyak perusahaan dia katanya begitu. Jadi ya ibu tadi nggak curiga lah karena jadi pembantu rumah orang kaya, kerja orang kaya kan mungkin gaji besar. Gitu ya. Jadi karena dipatoknya orang tuanya tiap bulan dikirimnya bukan dari 5 juta, tidak, 4,5 juta katanya tiap bulan, karena mentargetkan gaji pekerja dia. Kalau dia tiap hari kirim kan ketahuan dari mana kan gitu. Jadi minta tolonglah orang tuanya tadi sama saya, tolonglah Pak, bisa kembalikan anak saya, perasaan saya ini nggak enak katanya. Tapi ditengok sana orang pintar katanya dia ini jual diri. Memang betul, bisa Pak kembalikan, insyaallah Bu ya, saya akan kembalikan. Tapi ingat Bu, Ibu jangan menyesal lagi Bu. Untuk apa Ibu menyesal? Soalnya itu dia tidak perawan lagi. Iya Pak. Mereka terima ya? Terima. Jadi ternyata nggak lama itu pas saya bilang hari Minggu anak Ibu akan pulang. Nah, jadi supaya jangan pergi lagi gimana Bu? Pak, oke, saya akan kunci di kamar dia. Belikan bunga ini saya bilang. Taruh di dekat di bawah tempat tidur dia atau di bawah lemari. Oke, saya dikasih untuk beli bunga tadi, saya belikan. Nggak lama besoknya datanglah si ibu tadi, orang tua si anak SMP tadi. Ditaruhnya, Minggu datang. Itu pun pada waktu sore sebelum maghrib. Nah, kalau habis maghrib saya mungkin akan kembali lagi dia. Dia batasnya di bawah maghrib. Sebelum maghrib. Kalau dia di atas maghrib itu akan setan yang menggoda dia lagi. Nah, jadi kembali anak tadi sampai sekarang anaknya jarang keluar, tapi masih aktif itu juga. Tanpa orang tuanya hanya haluskan dada, sudah tahu posisi. Mau bilangnya apa? Ya maklum juga. Karena bapak, ekonomi tadi. Ditengoknya, ya sudahlah. Sampai orang tuanya berbicara, jaga-jagalah dirimu. Tapi dia sekarang udah nggak kosan lagi ya Pak ya? Udah kembali ke orang tuanya? Sudah. Udah kembali. Yang satu lagi masih kosan. Kosan juga? Masih sekitaran di Medan juga? Iya. Dia sempat menikah loh. Sudah menikah anak satu. Anak satu. Di Medan sana tuh. Dia waktu saya menikah, saya diundang. Di teleponnya. Pak, tolonglah Pak datang ke rumah Pak. Kenapa? Hari Minggu ini saya mau menikah Pak. Kok sudah mau menikah? Ada jodoh nih. Tapi tidak bukan orang kaya, tapi cukup ada katanya. Orangnya baik. Saya bilang, laki-laki yang kau buat ini, yang kau jadikan suami ini, orangnya nggak baik. Kamu sebulan 2 bulan akan dinafkainya. Selanjutnya
kau nggak dinafkah, kau cari uang sendiri. Ah, betul ini Pak, betul. Apakah calon suaminya itu apa punya istri sebelumnya? Belum. Lajang masih lajang. Masih lajang. Masih lajang. Berarti dia hanya istilahnya hanya permainkan wanita ini juga aja gitu. Tidak, bukan mempermainkan. Dia cantik. Statusnya dia jadi wanita hiburan malam, dia tidak tahu laki-laki tadi ini. Setahu dia ini cantik. Cantik aja. Cantik aja. Dinikahinya. Sampai orang tua si laki-laki tadi ini ya sayang sama si perempuan tadi ini. Karena si perempuan tadi ini rajin orangnya. Nggak nyapu bersih-bersih. Oh, bantu-bantu iya. Tuanya di rumah itu. Iya, benar. Jadi pas dia menikah, saya udah kasih kabar begitu, dapatlah untuk dapat momongan seorang anak laki-laki. Satu, menikah. Saya bilang, saya telepon terakhir, kamu harus memberi keputusan. Apa itu Pak? Kamu lihat aja nanti. Kelang 5 hari, terjadilah perceraian. Jadi ditanya sama saya, telepon lagi balik, Pak, kami sudah berpisah. Betul kata Bapak. Betul kan? Iya. Kalau saya beritahu, Bapak dari segi apanya? Karena saya tidak suka sama dia. Saya mengatakan minta cerai. Karena dia satu, dia pemakai narkoba, yang kedua judi online. Jadi dia ini tidak bisa memberi nafkah untukmu. Kamu bekerja sendiri, kamu bekerja kan? Iya. Dia bekerja. Membesarkan, belikan susu anaknya. Jadi dia ditahankannya sampai berapa bulan sampai dia melahirkan. Terakhir dia pisah. Langsung pisah, cerai. Udah itu nggak lama dia datang ke rumah saya membawa anaknya. Jadi sebelumnya itu kan mereka kenal sebelum jadi berumah tangga. Apa perempuan ini nggak tahu kebiasaan laki-lakinya itu? Tidak. Karena dipandang ya laki-laki ini baik, mau memberi. Royal ya. Dia lagi pula dia sering menang judi online, ya maklum laki-laki kalau dia ada dikasih uang perempuan, perempuan matanya biru. Ya kan? Jadi kalau misalkan dia dipancingnya sekian, dapat dia sekian, jadilah dia menikah. Jadi setelah datang dia ke rumah Bapak membawa anaknya tadi, terus dia auranya kembali. Dia tetap jadi pelacur. Dia kembali lagi ke pelacur. Semakin tajam punya dia. Maaf kita banyak bukan seperti hidung belang, seperti bukan orang kita, orang lain, seperti orang Cina atau orang apa gitu kan. Lebih tajam lagi dia minta. Saya bilang sanggup. Kalau kamu memang lebih tajam lagi, kamu mau saya kasih batu cincin untuk kamu pegang. Kira-kira besar nggak batunya? Kecil, namanya batu terima. Itu saya angkat batu tuh di bawah tanah, saya angkat, saya pakai kasih sama dia. Kamu sanggup maharnya? Sanggup katanya. Saya kasih maharnya, Pak? Uang. Uang untuk beli sesajen-sajen itu tadi. Iya. Saya angkat, dia pegang, saya kasih sama dia batu tadi. Dipegangnya, dia langsung pingsan. Kenapa dia pingsan, Pak? Panas atau? Dia udah masuk ke badan dia, udah menyatu. Oh, menyatu batu itu. Menyatu. Menyatu langsung dia bilang, Pak, badan saya kok ringan Pak ya? Udah auranya rasa di badan dia, dia ada di rasanya berbeda. Sudah. Ya udah, kamu sudah sempurna. Tapi ingat, kalau ditambah walaupun kamu pekerjaan kamu haram, tapi kalau dibantu dengan ibadah, mungkin kamu lebih tajam lagi. Karena apa? Kamu membesarkan anak kamu. Dengan seperti itu ya, karena dia sudah pisah dengan suaminya. Iya, betul. Selalu dibohongi sama suaminya. Karena dia judi online, nyabu lagi. Kan gitu. Seperti miris lah, makanya dia pun untuk gimana untuk menghidupkan, karena suami sendiri pun sudah nggak ada kerjaannya kan? Iya, benar itu. Makanya saya bilang, kalau kamu jangan lupa kalau sudah jadi ibu, ingat waktu insapnya kita, bertobat kita. Ya Pak, saya akan janji katanya. Pantangan tidak ada. Bagi saya nggak ada pantangan. Karena itu saya membuat dari ramalan.
Kalau sudah namanya itu mengisi sesuatu, memakai baca bismillah, itu kan dari Al-Quran. Oh, iya, iya, Ya, bukan kita untuk dari ilmu gaib. Saya nggak mau, nggak suka. Iya. Jadi setelah dia punya anak, dia kembali ke dunia malam. Orang tuanya gimana, Pak? Kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Oh, karena bukan apa? Anak yang dibesarkan dia tadi ini, yang dari suaminya, dititipkan sama kakaknya. Sama kakaknya, dibesar sama kakaknya. Pokoknya tiap bulan ataupun tiap minggu dia tiap ngirim duit. Bahkan saya tengok kakaknya yang dititip anak tadi itu, biasanya kakaknya pakai sepeda motornya cuman sebiji. Belum ada punya sepeda motor itu. Saya lihat pertama kali saya datang ke kakaknya. Sekarang udah 5 sepeda motornya. Itu ada King 1, saya tengok apa namanya, jenis beda-beda ya. Banyak betul. Banyak betul benar. Ini motor siapa? Adikku lah yang di sana di Medan. Oh, bagus. Untuk apa? Yang mana tahu adik-adik yang lain mau pakai, silahkan pakai. Oh gitu, jangan sampai jalan kaki katanya. Dia bantu ke keluarganya, Pak. Iya, benar. Saya memang cukup menarik ya dengan Bapak ini. Setelah sekian lama lah banyak pasien Bapak yang mengeluh-ngeluh datang ke Bapak. Jadi harapan dari Bapak yang setelah Bapak buka aura itu sama mereka itu apa? Itu sebenarnya tujuannya bukan untuk saya, mereka yang meminta. Kalau tujuan saya lebih bagus dengan cara alami. Hanya lebih bagus air uduk yang kita pakai, itu lebih mulia lagi dipandang kita pakai pemanis atau buka aura. Nah, kadang ada orang bikin pemanis itu menggunakan jarum susu jarum gitu kan. Saya tidak pakai itu. Saya hanya menggunakan bunga kantil. Hanya dimakan untuk masuk ke badan dia. Itu loh membuka aura dia. Ada amal-amalan yang tertentu lah, Pak ya? Tidak ada. Cukup menarik. Jadi seingat saya, jadi anak gadis-gadis itu ada yang datang lagi setelah ini mereka. Kalau mereka itu yang anak SMP itu ya selalu sekarang ini komunikasi, karena kami sudah ada pindah rumah, lebih jauh lagi lah itu. Saya pindah dari rumah tapi komunikasi tetap. Apapun beritanya mereka ada kekeluhan, mereka ada komunikasi. Sekecil apapun tetap dia untuk membuat supaya dia pelaris dia tadi itu jangan sampai putus. Karena dia ada niat sih sebenarnya. Dia ingin membeli tanah katanya untuk kakaknya, untuk tempat tinggal adiknya sama kakaknya. Selama ini mereka nyewa rumah tadi itu. Orang tuanya nyewa selama ini. Orang tua udah lama meninggal keduanya. Nah, dia tuh dikatakan anak yatim ya dulu sebelum dia terjun jadi seorang dunia malam. Jadi dia mau beli tanah. Tapi alhamdulillah saya tengok selama ini saya bertanya sama dia, apa yang kamu dapatkan semuanya? Uang sudah ada, kendaraan sudah ada. Apalagi kamu cari? Tanah, Pak. Untuk apa tanah? Membangun rumah untuk kumpul kami semua keluarga. Oh, gitu. Mereka ada berapa saudara, Pak? Mereka itu tidak ada laki-laki, cuma mereka tuh ada laki-laki tapi 1. Yang lainnya kakaknya ada 3 perempuan. Dialah nomor yang terakhir, kecil. Oh, dia paling kecil. Paling kecil. Semua di Medan mereka saudara. Iya, karena kakaknya yang paling tua pernah terjun loh. Ke dunia malam juga. Pernah. Sampai pun anaknya dibilang kayak macam orang Pakistan, anak yang paling nomor 2. Nomor 2. Tapi setelah dia sudah menikah, sudah terjun lagi, dapatlah dia mungkin berhubungan sama orang seperti orang Palestina gitu, cantik orang Arab gitu. Dapat anak seperti itu dia. Cantik anak laki-laki. Jadi sekarang ini dia ada menikah lagi balik sama laki-laki lain. Lajang pula, belum pernah menikah, dah dapat anak pula, dapat 1 dari dia dapat 3, jadi 4 lah dia. Ya termasuk anak si adik yang tadi ini yang dipiara tadi. Terusnya tadi itu nggak lama tuh tiap bulan mereka dikasihnya duit.
Padahal si kakak, suami kakaknya kerjanya pun ya sila pocok-pocok. Iya, serabutan lah ya. Iya, Karena dia ada insaf dia. Ya begitulah dia. Mereka itu memang kebanyakan mengenal dengan dunia malam aja. Yang saya kenal selama ini orang yang datang hanya dunia malam, yang ditujukannya hanya cari uang dan uang. Oh iya, itulah masalah ekonomi juga ya Pak ya. Iya. Jadi apalah saran untuk para pendengar Tragedi Sinar TV untuk kepada remaja-remaja yang sekarang ya kita bilang banyak di luar sana seperti itu. Iya. Nah, jadi apalah dari saran-saran dari Bapak Abdul? Kalau saya sih minta tolong, bukanlah saya memberi saran lagi. Saya minta tolong bagi orang-orang wanita yang masih muda. Janganlah merusakkan diri dan moral nama baik kedua orang tua kita. Soalnya itu harga diri seorang wanita begitu mahal. Kalau sudah harga diri sudah tidak ada, semua jadi murah. Jadi jangan tergiur dengan tentang alat-alat elektronik, ingin punya uang banyak. Kita bisa menjual keringat ataupun tenaga bisa mendapatkan uang. Yang penting halal, jangan mengharap tengok tetangga banyak ininya, hanya uangnya, punya sepeda motor, punya HP iPhone. Kalau bisa kita cari uang sedikit demi sedikit kita kumpulkan, pasti bisa terbeli. Nah, saya minta sama itu wanita-wanita yang ada yang di bawah umur, tolong jangan pernah menjualkan diri. Banyak-banyak berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berwudu, banyak-banyaklah bersembah, banyak-banyak berzikir, dan banyak-banyak minta tolong kepada Dia. Itu saya yang pesan. Karena uang tidak ada habisnya. Benar. Terima kasih Pak Abdul. Ya. Selamat jumpa kembali nanti. Iya. Demikianlah para sahabat Tragedi Sinar TV. Saya undur diri dulu. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.